Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah. Apa kabar hati kalian hari ini? Semoga tetap dijaga dalam lindungannya, selalu tenang, bersih, dan terus bergetar dengan zikir yang ikhlas. Terima kasih sudah berkenan mampir di kanal ini. Terima kasih juga karena kalian sudah memilih Shifaul Qalbi sebagai tempat hati kalian istirahat sejenak. Bukan tanpa alasan kalian sampai di sini, bukan tanpa maksud kalian klik video ini. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah digariskan, dan kehadiran kalian kali ini adalah isyarat bahwa Allah sedang mengetuk pintu kesadaran, terutama buat kita yang kini tengah berdiri di antara sisa usia yang kian memendek. Sahabat Ashifa, boleh jujur sedikit, pernah nggak sih kalian tiba-tiba merasa hidup ini cepat banget? Rasanya baru kemarin main layangan, hari ini udah sibuk cari uang. Baru kemarin rasanya nangis karena jatuh dari sepeda, sekarang nangisnya udah karena tanggung jawab hidup yang makin berat. Dan buat kalian yang usianya sudah menyentuh angka 40, atau bahkan lebih, selamat datang di fase paling ajaib dalam hidup. Usia 40 bukan sekadar angka, bukan cuma tanda uban mulai tumbuh di kepala atau tenaga mulai berkurang. Tapi ini fase di mana langit mulai memperhatikan kita lebih serius. Ini saatnya kita disorot, dinilai, dan diuji dengan cara yang berbeda. Kenapa? Karena usia 40 adalah titik tengah. Bagi yang masih hidup hingga 80, berarti sudah separuh perjalanan. Tapi buat yang dipanggil lebih cepat, ini bisa jadi masa-masa terakhir. Nah, di usia seperti ini, sahabat Ashifa, jangan kaget kalau hati kalian mulai sensitif. Tiba-tiba kepikiran dosa-dosa lama. Tiba-tiba takut mati, tiba-tiba merasa banyak hal belum diperbaiki. Itu bukan sekadar rasa bersalah biasa. Itu hidayah. Itu tamparan lembut dari Allah supaya kita balik arah. Balik ke jalan yang benar, balik jadi hamba yang sebenar-benarnya. Dan menariknya, Allah itu maha baik. Ketika kita mulai sadar, ketika kita mulai merasa bersalah, ketika kita mulai ingin berubah, Allah langsung buka jalan, langsung kasih kode lewat malam, lewat ayat-ayatnya, bahkan lewat waktu-waktu khusus yang kita anggap biasa. Nah, salah satu waktu yang sering kita anggap remeh, tapi ternyata menyimpan kekuatan luar biasa untuk menghapus dosa-dosa besar, adalah setelah maghrib. Sahabat Ashifa, maghrib itu waktu peralihan, dari terang ke gelap, dari sibuk ke sunyi, dari dunia yang bising ke malam yang tenang. Dan di waktu itu, langit terbuka untuk permohonan. Doa yang terucap setelah maghrib, terutama dalam keadaan hati khusyuk, bisa menembus langit. Apalagi kalau disertai dengan bacaan 3 surah ini, yang jadi rahasia besar para ulama dan ahli taubat. Surah apa saja itu? Sebelum kita kupas satu persatu, yuk sejenak kita merenung. Berapa banyak dosa yang pernah kita buat? Berapa banyak kesalahan yang nggak sengaja kita ulang? Berapa banyak luka yang kita tinggalkan di hati orang lain, tanpa pernah kita tahu atau minta maaf? Berapa kali kita menyepelekan waktu-waktu salat? Dan berapa kali kita pura-pura lupa sama Allah, padahal Dia tak pernah sedikit pun lalai menjaga kita? Kalau kita jujur, dosa itu menumpuk. Tapi anehnya, hidup masih berjalan. Nafas masih gratis. Rezeki masih mengalir. Itulah kasih sayang Allah yang gak pernah selesai. Tapi, jangan salah. Setiap kasih sayang ada masanya. Dan kalau kita menunda-nunda taubat, menunda bersih-bersih hati, bisa jadi kita kehabisan waktu. Nauzubillah. Maka, ketika kalian sudah merasa tersenggol dengan judul video ini, saatnya ambil langkah. Yaitu, mulai membaca 3 surah ini setiap habis maghrib. 3 surah yang bukan hanya ringan di lisan, tapi juga berat dalam penghapusan dosa. 3 surah yang bisa jadi jembatan kita menuju kehidupan yang lebih bersih. Surah pertama, Al-Ikhlas. Sederhana, tapi bukan main kekuatannya. Surah ini disebut sepertiga dari Al-Quran. Bayangkan, hanya dengan membaca 1 surah ini, seolah-olah kita membaca sepertiga Al-Quran. Tapi bukan hanya itu, Al-Ikhlas adalah surah tentang pengakuan, tentang penguatan tauhid, tentang penyerahan diri yang total hanya kepada Allah. Membacanya setelah maghrib, di waktu peralihan hari, ibarat kita bilang, "Ya Allah, malam ini aku serahkan segalanya padamu. Ampuni aku, bimbing aku." Dan tahukah sahabat Ashifa, ulama besar seperti Imam Al-Ghazali bahkan rutin membaca Al-Ikhlas 3 kali setiap selesai maghrib. Karena mereka paham,
malam itu seperti gerbang taubat. Dan Al-Ikhlas adalah kuncinya. Surah kedua, Al-Falaq. Surah ini adalah pelindung. Pelindung dari kegelapan malam, dari kejahatan makhluk yang tersembunyi, dari sihir, dan dari niat jahat manusia. Bacalah Al-Falaq setelah maghrib, karena justru di waktu maghriblah banyak kejahatan halus mulai bertebaran. Setan dilepas, gangguan dimulai, dan surah ini seperti pagar gaib, menjaga hati kita dari was-was, dari niat buruk, dan dari dosa yang bisa muncul tanpa sadar. Dengan membaca Al-Falaq, kita sedang berkata, "Ya Rab, malam ini aku butuh penjagaanmu. Jangan biarkan aku terjerumus lagi." Surah ketiga, An-Naas. Surah terakhir dari Al-Quran ini adalah benteng dari gangguan batin, dari bisikan setan yang menggoda hati dan pikiran. Karena sejatinya, banyak dosa besar berawal dari lintasan kecil, dari pikiran yang tak dibentengi, dari hati yang longgar penjagaannya. Maka An-Naas adalah alarm spiritual kita. Bacalah setelah maghrib, rasakan sendiri efeknya. Hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan dorongan untuk kembali ke dosa akan melemah. 3 surah ini, sahabat Asy-Syifa, bukan sekadar bacaan rutin, tapi ini adalah terapi rohani. Untuk kita yang merasa sudah terlambat, untuk kita yang merasa terlalu kotor, untuk kita yang ingin kembali tapi takut tak diterima. Tenang, Allah tidak melihat masa lalu kita. Dia melihat kesungguhan kita hari ini. Kalau hari ini kita serius, sungguh-sungguh, dan mulai memperbaiki diri, maka langit akan mencatat awal baru kita. Dan uniknya, waktu setelah maghrib itu tidak panjang, tapi kekuatannya besar. Jika kita gunakan untuk membaca 3 surah ini, lalu duduk tenang merenung, sambil meneteskan air mata, sambil mengingat dosa-dosa yang selama ini kita anggap enteng, maka percayalah, malam kita akan berbeda. Hati kita akan dibersihkan, dan pelan-pelan, Allah akan angkat derajat kita. Dosa besar akan dilenyapkan tanpa sisa, selama kita juga bersungguh-sungguh dalam taubat. Sahabat Asy-Syifa, kalau sampai sini kalian masih setia menyimak, berarti hati kalian memang sedang dipanggil. Berarti kalian termasuk hamba-hamba yang dirindukan oleh langit untuk kembali. Ketik angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk energi positif kita bersama. Angka itu jadi tanda bahwa malam ini, kita mulai babak baru. Babak jadi hamba yang tak mau lagi main-main dengan sisa usia. Karena usia 40 bukan saatnya banyak gaya, tapi saatnya banyak doa. Bukan waktunya pamer, tapi waktunya muhasabah. Dan bukan lagi masa untuk hidup sembarangan, tapi masa untuk hidup sepenuh makna. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam tentang keutamaan setiap surah itu. Bukan hanya dari sisi spiritual, tapi juga bagaimana surah-surah ini bisa mengubah cara kita berpikir dan merespons hidup. Sampai ketemu di bagian kedua, sahabat Asy-Syifa. Tetap bersama kami, dan terus jaga hatimu. Menyelam lebih dalam, makna 3 surah yang menghapus dosa besar. Sahabat Asy-Syifa, kalau kamu sudah ikut bagian pertama tadi, pasti hatimu mulai bergetar. Mungkin tanpa sadar kamu sudah mulai bertanya dalam hati, "Ya Rab, apakah aku sudah terlalu jauh darimu?" Atau mungkin, kamu mulai mengenang masa lalu yang penuh lubang kelam dan luka batin yang tak terlihat. Tapi tenang, kamu nggak sendirian. Banyak di antara kita, termasuk aku, yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan tahukah kamu, 3 surah yang kita bahas ini, bukan cuma kumpulan ayat biasa. Mereka adalah pintu langit. Dan malam ini, kita akan mulai membuka satu persatu. Bismillah. Kita mulai dari yang pertama. 1. Surah Al-Ikhlas, inti dari Tauhid. Sahabat Asy-Syifa, pernah dengar pepatah, kenal maka sayang? Nah, surah Al-Ikhlas adalah bentuk pengenalan paling dalam kepada Zat yang menciptakanmu. Bukan sekadar perkenalan biasa, ini pernyataan cinta suci dari seorang hamba kepada Tuhannya. Karena apa? Karena Al-Ikhlas memuat esensi Tauhid, pondasi dari seluruh bangunan ibadah kita. Bayangkan ini, setiap kali kamu membaca surah Al-Ikhlas setelah maghrib, itu seperti kamu mengikrarkan kembali kesetiaanmu kepada Allah. Mengulang janji, memperbaharui cinta, menghapus luka. Bahkan dalam satu hadits disebutkan, membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau 1 kali bisa sepertiga, apalagi kalau kita baca dengan hati penuh kesadaran dan air mata penyesalan. Dan jangan salah, sahabat, dosa-dosa besar yang selama ini kita anggap mustahil terhapus,
bisa luruh hanya karena satu hal, tauhid yang bersih. Tauhid yang disampaikan lewat Al-Ikhlas. Coba renungkan sebentar, sudah berapa lama kita baca surah ini cuma sebagai rutinitas. Sekarang, waktunya kita hadirkan hati. Kalau kamu setuju bahwa Al-Ikhlas adalah pondasi cinta kepada Allah yang sejati, ketik 77 sekarang juga di kolom komentar. Ini bukan sembarang angka, ini bentuk komitmenmu untuk menyalurkan energi positif ke seluruh penjuru langit. 2. Surah Al-Falaq, perlindungan dari kegelapan yang terlihat. Sahabat Asy-Syifa, kita hidup di dunia yang tidak selalu terang. Ada masa di mana hati kita gelap, langkah kita kabur, dan dosa terasa seperti benalu yang makin hari makin menyesakkan. Disinilah surah Al-Falaq hadir, sebagai pelindung dari kegelapan yang terlihat. Apa saja kegelapan itu? Bisa jadi iri hati orang lain, fitnah dunia maya, omongan belakang, bahkan gangguan gaib yang tak kasat mata. Tapi yang lebih mengerikan adalah ketika kegelapan itu justru datang dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mulai iri dengan rezeki orang lain, atau membenci teman karena pencapaiannya lebih duluan. Nah, Al-Falaq ini hadir sebagai benteng spiritual yang melindungi kita dari semua itu. Setiap kali kamu baca surah Al-Falaq setelah maghrib, itu seperti kamu memakaikan dirimu jaket cahaya. Dan bukan hanya kamu yang merasakannya. Keluargamu, rumahmu, bahkan langkah-langkahmu esok hari akan diselimuti rahmat. Dosa-dosa yang berasal dari kedengkian, dari rasa iri, dari niat buruk, bisa terkikis habis oleh kekuatan perlindungan ini. Coba sekarang kamu tarik napas, lalu ingat, kapan terakhir kali kamu merasa tidak aman? Kapan kamu terakhir kali merasa iri? Malam ini, surah Al-Falaq ingin memelukmu. Jangan tolak. Kalau kamu merasa pernah bergelut dengan kegelapan hati dan ingin sembuh, ketik 77 sekarang juga. Karena energi positif yang kamu salurkan bukan hanya menyembuhkanmu, tapi bisa menjadi sebab seseorang di belahan dunia lain kembali menemukan cahayanya. 3. Surah An-Naas, menenangkan bisikan yang tak terucap. Sahabat Asy-Syifa, tidak semua dosa itu berasal dari tindakan besar. Ada dosa-dosa yang lahir dari bisikan kecil, pikiran jahat, rencana buruk, atau sekadar niat menyimpan dendam. Bisikan-bisikan ini, kalau dibiarkan, akan menjelma menjadi gunung api dalam hati. Surah An-Naas adalah obatnya. Surah ini bukan sekadar permintaan perlindungan. Ini adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, mudah goyah, dan gampang terpengaruh. Tapi dengan membacanya, kamu sedang memohon kepada Rabb manusia, Raja manusia, Ilah manusia, untuk menyelamatkanmu dari musuh yang paling halus, bisikan setan dalam dada. Coba bayangkan, setelah maghrib, suasana senyap, cahaya lampu redup, kamu duduk sendiri menatap langit senja. Lalu kamu bacakan surah An-Naas dengan penuh harap. Kamu sedang mengusir bisikan jahat dari hatimu. Kamu sedang menyapu bersih dosa-dosa yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Dan dari situlah dosa-dosa besar yang bertumpuk mulai rontok, satu persatu. Kalau kamu pernah merasa dihantui bisikan buruk yang membuatmu ingin menyerah, atau hampir tenggelam dalam niat buruk, jangan tunda lagi. Jadikan surah An-Naas sebagai sahabatmu selepas maghrib. Dan kalau kamu merasa bahwa kamu butuh pertolongan Allah untuk menjaga hati ini tetap bersih, yuk ketik 77 sekarang juga sebagai bentuk harapanmu. Kilas balik, 3 surah, 3 jalan menuju ampunan. Sahabat Asy-Syifa, coba kita bayangkan 3 surah ini seperti 3 kunci utama. Al-Ikhlas membuka pintu langit karena tauhidmu yang tulus. Al-Falaq membungkusmu dengan perlindungan dari luar. Dan An-Naas menjaga batinmu tetap suci dari dalam. 3 kekuatan ini, kalau kamu rutinkan setelah maghrib, bukan hanya membuat dosa-dosa besar terhapus, tapi juga memperkuat pertahanan rohani yang mungkin selama ini bocor. Kamu bukan cuma sedang menghapus dosa, kamu sedang membangun ulang dirimu, menata hati yang remuk, membentuk ulang jiwa yang pernah kehilangan arah. Dan ingat, usia 40 adalah momen sakral, momen di mana setiap langkah kita akan ditimbang lebih berat. Maka, 3 surah ini bukan sekadar bacaan. Ini jalan pulang. Sebelum kita lanjut ke bagian ketiga nanti, renungkan ini, sudah sejauh apa kamu mengenal hatimu? Apakah kamu sudah memaafkan dirimu sendiri? Apakah kamu sudah siap untuk benar-benar bersih? Kalau iya, jangan lupa, hadirkan hati saat membaca 3 surah ini selepas maghrib. Hadirkan kesungguhan, dan jangan pernah anggap remeh doa-doa kecil yang kamu bisikkan setelahnya.
Karena bisa jadi, justru doa sederhana yang kamu ucapkan setelah membaca surah An-Naas, adalah yang membuat seluruh langit bergerak untuk menghapus seluruh catatan kelammu. Sampai ketemu di bagian ketiga, di mana kita akan membahas rahasia mengapa 3 surah ini begitu dahsyat hingga para ulama menyebutnya sebagai penghapus dosa terdalam. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menyelami lebih jauh keajaiban spiritual yang tersembunyi di balik kebiasaan sederhana ini. Dan jangan lupa, ketik 77 sekarang juga, karena energi positifmu sedang membuka gerbang cahaya bagi hatimu dan orang-orang tercinta. Penutup dosa besar yang menjadi pembuka cahaya hidup. Sahabat Ashifa yang semoga hatinya selalu dalam lindungan kasih sayang Allah. Kita sampai pada bagian yang paling menyentuh. Bagian yang mungkin bisa menjadi jawaban dari rasa bersalahmu selama ini. Bagian yang bisa membuatmu meneteskan air mata bukan karena lemah, tapi karena akhirnya engkau merasa dikuatkan, dimaafkan, dan dicintai oleh Zat yang Maha Lembut. Kita sudah bahas 2 surah sebelumnya. Yang satu menjadi kunci pertaubatan. Yang kedua menjadi cahaya pembersih yang menjangkau sampai ke dalam hati. Nah, sekarang kita bahas surah ketiga. Surah yang boleh jadi menjadi saksi malam ini, bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu sudah bangkit dari masa lalu yang penuh gelap. Sahabat Ashifa, surah ketiga ini adalah surah Al-Hasyr, khususnya ayat terakhirnya, ayat 21-24. Mungkin kamu bertanya, loh, kenapa bukan satu surah penuh? Kenapa hanya potongan ayat? Jawabannya, karena ayat ini adalah ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayat Tajalli, ayat yang memperkenalkan Zat Allah. Bukan sekadar dengan nama, tapi dengan kehadirannya. Ayat yang saat dibaca dengan hati yang bersih, akan mengguncangkan jiwa. Akan menumbangkan tembok kesombongan. Akan mencairkan karang kebekuan dalam hati. Dan akan mengalirkan cahaya ampunan ke seluruh rongga hidup kita. Mau bukti? Coba renungkan makna ayat ini. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 21. Bayangkan gunung, yang kokoh, yang tinggi, yang diam, bisa hancur luluh lantak karena takut kepada ayat-ayat Allah. Bagaimana mungkin hati manusia tidak bisa berubah? Sahabat Ashifa, setelah maghrib, bacalah ayat ini sebagai bentuk pengakuan, sebagai tanda penyerahan diri, bahwa kamu, manusia yang penuh kekurangan, tapi kamu tidak menyerah, kamu tidak sombong, kamu datang malam ini, membawa luka, membawa sesal, membawa harapan. Dan dengan membaca ayat-ayat ini, kamu sedang mengetuk pintu langit, memohon agar semua kesalahan yang sudah menumpuk, yang kamu sembunyikan dari orang lain, yang hanya kamu dan Allah yang tahu, dihapus, dibersihkan, diganti menjadi keberkahan hidup. Kamu tahu, sahabat, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca akhir surah Al-Hasyr sebelum tidur, maka 70.000 malaikat akan bersalawat untuknya, dan memohonkan ampunan sampai pagi. Bayangkan, saat kamu tidur, ada malaikat yang mengangkat namamu di hadapan Allah, menyebut kesungguhan tobatmu, menguatkan tangisan hatimu, memintakan pengampunan dari Zat yang Maha Pengampun. Lalu kamu bangun dalam kondisi lebih ringan, lebih damai, dan hidupmu terasa lebih terarah. Sahabat Ashifa, 3 surah ini bukan hanya sekadar bacaan. Ini adalah jalan pulang, bagi siapa saja yang merasa sudah terlalu jauh, yang merasa sudah terlalu kotor, yang merasa tidak pantas diampuni, tapi tetap saja memutuskan untuk kembali. Karena itulah, jangan heran, kalau setelah membaca 3 surah ini, kamu akan merasa lebih tenang, lebih kuat, lebih berani menatap masa depan. Karena dosa yang selama ini menjadi beban, pelan-pelan mulai terangkat, diganti dengan harapan. Dan satu hal penting lagi, banyak dari kita takut kalau dosa-dosa besar akan terus menghantui, akan terus mengejar. Tapi, justru saat kamu masuk usia 40, saat kamu semakin dekat ke fase akhir kehidupan, itu adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Waktu untuk muhasabah, waktu untuk transformasi jiwa. Makanya, kenapa 3 surah ini dibaca setelah maghrib? Karena waktu maghrib adalah waktu peralihan. Dari siang ke malam, dari hiruk-pikuk ke ketenangan, dari kesibukan dunia ke heningnya akhirat. Waktu terbaik untuk merenung, untuk menyesal, untuk bangkit. Dan bukan cuma itu, malam-malam setelah maghrib juga menjadi waktu di mana doa-doa lebih mudah menembus langit.
Apalagi kalau hati kita sedang rapuh, sedang tulus, sedang benar-benar mengaku lemah di hadapan Allah. Sahabat Ashifa, kalau kamu sampai di titik ini, kalau kamu masih bersama kami di video ini, berarti hatimu sudah digerakkan, berarti malam ini bukan malam biasa, berarti kamu sedang dipilih untuk mulai langkah baru, langkah yang akan membuatmu tersenyum di akhirat nanti. Ketik 77 di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa malam ini kamu membuka lembaran baru, sebagai sinyal bahwa kamu siap menerima cahaya dari langit, dan sebagai bentuk semangat untuk semua saudaramu yang sedang berjuang menjemput ampunan. Karena siapa tahu, dari angka kecil itu, ada yang melihat, ada yang ikut terinspirasi, lalu lahirlah gelombang taubat, yang dimulai dari satu tanganmu. Luar biasa bukan? Sahabat Ashifa, jangan remehkan kekuatan bacaanmu, jangan anggap ringan air matamu, jangan pikir Allah tidak melihat saat kamu membisikkan istighfar di antara surah Yasin, Az-Zumar, dan Al-Hashr. Justru itulah detik-detik paling berharga, yang bisa meruntuhkan dosa yang selama ini kamu kira sudah menghitamkan hatimu. Allah Maha menerima taubat, tidak peduli seberapa kotornya masa lalu, tidak peduli seberapa sering kamu jatuh, asal kamu kembali, asal kamu menghadap, asal kamu tidak menyerah, karena tidak ada manusia yang terlalu berdosa untuk bisa dicintai oleh Sang Maha Pengampun. Dan terakhir, ingat pesan ini, sahabat, 3 surah ini bukan pengganti kewajiban, bukan pelarian dari tanggung jawab, tapi ini adalah amalan cinta, yang akan memoles jiwamu, yang akan menyinari hatimu, dan yang akan menuntunmu ke jalan lurus, yang kamu rindukan selama ini. Kita akan lanjutkan semua benang merah ini dalam bagian kesimpulan. Kita akan simpulkan semuanya. Kita akan satukan titik-titik cahaya yang sudah kamu kumpulkan malam ini. Dan semoga saat kamu sampai di sana nanti, kamu sudah tidak lagi menoleh ke belakang dengan rasa bersalah, tapi menatap ke depan, dengan hati yang sudah bersih, siap menerima cahaya dari Allah, memulai perjalanan baru dengan cahaya yang menerangi jalan. Sahabat Ashifa, sekarang kita sudah sampai di penghujung perjalanan kita malam ini, perjalanan yang mungkin menjadi awal dari sebuah perubahan besar dalam hidupmu. Kalau kamu sudah mengikuti dengan seksama bagian pertama, kedua, dan kini sampai pada bagian kesimpulan ini, kamu mungkin sudah mulai merasakan sedikit perubahan. Bukan perubahan yang tiba-tiba, tetapi perubahan yang bertahap, yang dimulai dari hati yang terbuka, dari kesadaran baru yang mulai masuk perlahan. Kamu sudah tahu bahwa usia 40 adalah usia yang sangat istimewa. Ini bukan sekadar angka yang menandakan bertambahnya usia, tetapi lebih sebagai penanda bahwa kita sudah berada di tengah perjalanan hidup kita. Sebagian orang mungkin merasa lebih dekat dengan garis akhir, sementara yang lain merasa bahwa mereka masih memiliki banyak waktu. Namun, pada hakikat, usia 40 adalah masa yang sangat berharga, di mana banyak hal bisa berubah, dan saatnya kita mulai introspeksi diri. Kamu sudah mendengar dan merenung tentang 3 surah yang bisa menghapus dosa besar tanpa sisa, dan kamu sudah tahu betapa istimewanya waktu maghrib dalam kehidupan seorang muslim. Namun, apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui semua ini? 3 surah dan perubahan yang dimulai dari hati. 3 surah yang kita bahas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Naas, adalah 3 surah yang memiliki kekuatan luar biasa, yang sudah terbukti ampuh menghapus dosa-dosa kita. Setiap surah yang kita baca, terutama dengan penuh kesungguhan hati, bukan hanya menyapu dosa, tetapi juga membentuk karakter kita, memperkuat keteguhan hati, dan mendekatkan kita kepada Allah. Itulah sebabnya kita perlu merenungkan setiap kata dalam surah ini dengan penuh perhatian. Bukan sekadar baca, tapi benar-benar memaknai setiap ayat dan membiarkan maknanya meresap dalam diri kita. Al-Ikhlas mengajarkan kita tentang ketauhidan, tentang menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Inilah fondasi yang kuat, yang jika kita tanamkan dalam hati, akan membuat kita semakin dekat dengannya. Ketika kita mengucapkan, Qul huwallahu ahad, kita mengingatkan diri kita bahwa hanya Allah yang kita tuju, hanya padanya kita bergantung. Kita bukan hanya sekadar menghafal kata-kata ini, tetapi juga meyakini bahwa Dia adalah satu-satunya zat yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita andalkan. Al-Falaq dan An-Naas menjadi perisai yang sangat penting dalam hidup kita. Hidup di dunia ini tidak selalu mulus. Ada banyak hal yang bisa mengganggu ketenangan kita,
baik dari luar maupun dalam diri kita. Al-Falaq mengajarkan kita untuk mencari perlindungan dari segala keburukan yang mungkin datang dari luar diri kita, seperti hasad, fitnah, atau gangguan-gangguan lainnya. Sedangkan An-Naas mengingatkan kita bahwa kita harus selalu waspada terhadap bisikan-bisikan jahat, baik dari syaitan maupun dari pikiran kita sendiri. Dengan kedua surah ini, kita tidak hanya dilindungi dari luar, tetapi juga dari dalam diri kita, dari hawa nafsu yang bisa menyeret kita pada dosa. Perjalanan spiritualitas yang berkelanjutan. Sahabat Ashifa, perjalanan spiritual ini bukanlah perjalanan yang instan. Tidak ada yang instan dalam proses perubahan hati. Bahkan, dalam hidup kita, perubahan itu seringkali datang secara perlahan, sedikit demi sedikit. Tetapi, seperti air yang terus mengalir, jika kita terus menjaga kesungguhan, akhirnya akan ada perubahan besar yang terasa. Setiap kali kita membaca surah-surah ini dengan penuh perhatian, kita sedang membangun kembali hubungan kita dengan Allah. Tentu saja, ini bukan berarti kita akan langsung merasa sempurna setelah membaca 3 surah ini. Perubahan itu memerlukan waktu dan usaha. Tetapi, yang pasti, membaca surah-surah ini adalah langkah pertama yang sangat kuat untuk menuju perubahan itu. Kita tidak perlu merasa sempurna, yang penting adalah kita terus berusaha dan terus berjalan di jalannya. Dan ingatlah, sahabat, bukan dosa kita yang menjadi penghalang terbesar untuk mencapai perubahan. Yang menjadi penghalang terbesar adalah ketidakmauan kita untuk menerima bahwa kita bisa berubah. Saat kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kesempatan kedua, kita akan semakin yakin bahwa tidak ada yang terlambat. Kamu bisa memulai kembali, kamu bisa memperbaiki setiap kesalahan yang telah lalu, karena dengan setiap tahajud dan doa yang kamu panjatkan, Allah selalu siap menerima taubatmu. Menghapus dosa dengan maghrib yang penuh berkah. Saat maghrib tiba, banyak orang yang terburu-buru untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, mengejar waktu untuk makan malam, atau sekadar menyelesaikan tugas-tugas harian mereka. Tetapi, bagi kita yang tahu, maghrib adalah waktu yang penuh berkah. Waktu ini adalah saat yang tepat untuk merenung, untuk sejenak berhenti, dan untuk kembali menghadap Allah. Jangan biarkan waktu maghrib berlalu begitu saja tanpa kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya karena maghrib adalah waktu yang mulia, tetapi juga karena waktu inilah kita diberi kesempatan untuk melakukan perubahan besar dalam hidup kita. Saat kamu duduk dan membaca 3 surah ini, kamu sedang memberi ruang untuk cahayanya masuk ke dalam hidupmu. Setiap bacaan yang keluar dari mulut kita, terutama dalam keadaan hati yang khusyuk, akan sampai kepadanya. Di waktu ini, dosa-dosa besar yang menumpuk, yang selama ini kita sembunyikan, bisa dihapuskan. Dan lebih dari itu, kita diberi kesempatan untuk memulai lembaran baru, untuk memperbaiki diri, dan untuk kembali berada di jalur yang benar. Usia 40, titik balik menuju kejayaan hidup. Mungkin kamu berpikir bahwa usiamu yang sudah mencapai 40 tahun adalah batas. Mungkin kamu merasa bahwa usia sudah terlalu banyak dan kamu sudah terlalu banyak melewati masa-masa kelam. Tetapi, usia 40 adalah titik balik. Saat kita mencapai usia ini, kita menjadi lebih bijak, lebih matang, dan lebih peka terhadap kehidupan. Banyak orang yang setelah mencapai usia 40, mulai berpikir tentang arti hidup yang lebih dalam. Mereka menyadari bahwa waktu yang tersisa di dunia ini sangatlah terbatas, dan mereka pun mulai memprioritaskan hal-hal yang lebih penting, hubungan dengan Allah, keluarga, dan kehidupan yang lebih bermakna. Usia 40 adalah usia yang sangat strategis. Ini adalah usia di mana kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu, untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, dan yang lebih penting, untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Jangan pernah merasa terlambat untuk memperbaiki diri. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk berubah. Allah tidak melihat usia, Dia melihat hati. Jika hati kita benar-benar ingin kembali, maka Allah akan selalu membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Akhirnya, kamu tidak sendiri. Sahabat Ashifa, perjalanan spiritual ini bukanlah perjalanan yang harus kamu jalani sendirian. Kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa ada saudara-saudara seiman yang juga sedang berjuang untuk memperbaiki diri. Ketika kamu merasa ragu, ingatlah bahwa setiap langkahmu menuju kebaikan tidak hanya memberimu keberkahan, tetapi juga membawa manfaat bagi orang-orang di sekitarmu.
Kita tidak pernah tahu betapa besar pengaruh kebaikan kita terhadap orang lain. Ketika kita membaca surah-surah ini dengan penuh kesungguhan, kita bukan hanya membersihkan diri kita sendiri, tetapi kita juga membersihkan lingkungan kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Maka, teruslah berusaha. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti memohon ampunan. Setiap langkahmu, setiap bacaanmu, setiap doa yang kamu panjatkan, semuanya tidak akan sia-sia. Karena, sahabat Ashifa, Allah tidak akan pernah menyiakan hambanya yang sungguh-sungguh dalam bertobat. Penutupan, menghadapi hidup dengan hati yang bersih. Sebagai penutup, sahabat, marilah kita lihat hidup kita melalui kacamata yang baru. Mari kita mulai menghargai setiap momen yang kita miliki, mulai dari waktu maghrib hingga subuh. Mulailah merasakan setiap bacaan dengan penuh kesungguhan. Mulailah memperbaiki setiap kesalahan dengan hati yang penuh harapan. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap doa yang kita ucapkan, dan setiap surah yang kita baca dengan penuh penghayatan, akan membentuk hidup kita menjadi lebih baik, lebih bermakna, dan lebih dekat dengan Allah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam memperbaiki diri, dan semoga dosa-dosa besar kita dihapuskan tanpa sisa. Jangan pernah merasa terlambat, karena sejatinya setiap detik adalah kesempatan baru untuk memulai. Jika kamu sudah sampai di sini, yakinlah bahwa perubahan besar dimulai dengan langkah kecil. Dan mungkin, malam ini adalah awal dari perjalanan besar itu. Jangan lupa untuk mengetik 77 jika kamu siap untuk memulai perubahan ini, dan jangan pernah ragu untuk berbagi energi positif kepada saudara-saudaramu. Semoga kita semua selalu berada di jalannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.